kembali lagi dan kita di Social Hai, podcast buat lo yang pengen tetap keren tapi perlu lingkungan juga guys. Gue Mona. Yo, gue Deno. Gue Andika. Dan gue Cia. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi relate banget sama kehidupan Gen Z sekarang, yaitu tantangan hidup tanpa sampah. Kedengarannya keren, tapi emang bisa hidup tanpa sampah. Gak kayak hidup tanpa notifikasi chat mantan kan? Si mantannya siapa tuh? Nah, makanya di sini kita bakal bahas sambil bercanda. Jadi biar nggak serius doang, tapi tetap fun. Bener banget, gak cuma fun aja, tapi juga chill dan kita bakal kasih sedikit ilmu-ilmu yang kita tahu guys. Stay tune di Social Holic. Ya. Oke, kita bakal mulai dari yang seru-seru dulu nih. Kalian pasti tahu Pandawara Group kan? Tahu dong. Wah iya tuh, mereka tuh sekelompok pemuda yang keliling Indonesia, membuat desain sungai mempantai yang ada di Indonesia. Iya. Nah, efeknya tuh buat pantai yang sungai itu jadi lebih bersih, lebih nyaman, terus juga banyak pengunjung, orang-orang juga pada senang. Nah, iya. Dan mereka tuh juga bukan cuma bersihin aja, tapi mereka ajak warga di sana buat ikut serta ikut turun tangan untuk membersihkan itu keren gak sih guys? Banget. Dan itu ngebuat warga di sana tuh sadar kalau kebersihan itu bukan tanggung jawab satu orang aja. Ya, jadi mereka tuh kayak ngasih contoh langsung gimana kerja bakti digital versi modern. Dan itu sesuai banget sama nilai yang bilang kalau setiap orang punya hak dan kewajiban buat ngejaga lingkungannya sendiri. Betul banget. Betul tuh. Bukan cuma pemerintah doang atau petugas kebersihan. Betul. Tapi semua juga berperan. Sama kayak kata pepatah nih, kebersihan itu sebagian dari iman. Betul banget. Jadi jaga kebersihan itu bukan cuma gaya hidup, tapi juga bisa jadi kebaikan. Betul. Ngomongin soal kebaikan, di Quran surat Maryam ayat 96 juga disebutin kalau Sesungguhnya Allah akan menjadikan orang-orang beriman dan beramal soleh. Nah, dengan mengurangi sampah dan menjaga lingkungan itu juga termasuk amal soleh loh. betul Wah, berarti bener banget. sama ya kayak di ajaran agama aku nih. Kalau misal di Kristen itu, kalau kita cinta sama Tuhan tuh otomatis kita bakal cinta sama lingkungan kita sendiri nggak sih? Betul banget. Jadi Kayak kejadian berapa tuh kalau boleh tahu? kalau misal di kita itu di Kejadian 2 ayat 15 yang isinya itu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi itu maksudnya Tuhan tuh memberi tanggung jawab kepada kita untuk menjaga dan mengelola lingkungannya dengan baik. Gitu. Setuju banget. Selain Pandawara Group ada juga tuh Jeremy Owen. Benar, iya. Dia tuh sering bikin konten edukatif tentang sampah. Juga dia kontennya lucu tapi juga nyentuh. Oh iya, itu buat project di Belanda itu ya. Ya. Yang gue dari suka si Jeremy Owen ini, dia bilang kalau bumi itu bukan tempat sampah. Kayak deep banget gitu pas dia bilang. Terus cara dia nyampein juga tuh kayak enak banget, feelnya langsung gitu di kepala. Nah itu dia, dan dari mereka kita tuh bisa lihat kalau jadi konten creator tuh nggak perlu yang joget-joget kayak gitu. Betul banget. Mereka tuh bisa buktiin kalau bikin konten yang bermanfaat juga bisa keren dan ngasih dampak nyata buat lingkungan. Gitu. Betul. Berimpact banget kan. Ya, luar biasa ya. Yes. Kadang orang terjebak di tren eko estetik juga tuh. Bener sampai betul lupa esensi banget. kan. Lupa sama esensinya. Iya. Kayak apa tuh? Ada beli sedotan stainless nggak? Iya, gue pernah. Ujung-ujungnya malah nggak kepake. Iya, Betul banget, malah kayak yang keren dari mereka juga, mereka nggak ngegas waktu nyampein itu, tapi mereka tuh ngebantu buat orang Ikut kerja sama. ikut pelan-pelan biar semuanya bisa ikut juga gitu. Ya, dan yang paling penting mereka itu real. Gagalnya di post, lupa bawa tumbler ya manusiawi. Yang penting tetap mau nyoba. Betul Banget banget. gaya hidupnya sehat tuh kan siapa yang paling green. Betul. Coba. Nah, bagus juga ya kata-katanya. Betul dong.
Ada saran dari yang lain? Nggak ada. Sesuai banget sih kata. Itu dia Sobat Holik. Jadi kalau mau mulai nggak usah yang langsung ekstrim, tapi mulai aja yang dari hal yang kecil nggak sih? Yes. Kayak bawa kantong belanja, terus beli barang refill, atau ikut bersih-bersih lingkungan deh, atau pantai gitu pas Ah, weekend. iya. At least jangan jadi orang yang buang sampah dari jendela mobil, bro. Aduh, the villain ya guys. Apa tuh ya? Siapa tuh? Jenul ya? Atau Rika nih? Gue selalu buang sampah pada tempatnya. Buset. Nah, oke deh. Sebelum makin melenceng kemana-mana, kita bakal lanjutin ke ke pembahasan yang lebih chill-chill gitu guys. Stay tune di Social Holic. Welcome back Sobat Holic. Sekarang waktunya kita bahas gimana cara hidup simple tapi gak nyampah gak sih guys? Betul. Karena kadang orang mikir zero waste itu harus ribet dan mahal. Benar. Padahal mah bisa banget dari hal yang kecil aja. Benar. Contohnya tuh kayak apa tuh? Contohnya gue nih, Contohnya. gue tiap pagi beli kopi cup plastik. Cup plastik. Tapi gue sekarang punya satu botol. Keren. Buset tumbler gitu. Merek apa itu kalau boleh tahu? Apa ya brandnya gue lupa. Sensor ya, Sensor. Nah, walaupun gue hemat uang pakai tumbler, tapi ngopinya atau jalan dan Betul banget. Kalau gue tuh dulu sering banget impulsif belanja baju yang cuman karena lucu, murah, flash sale gitu deh. Iya, Dan sekarang iya. gue belajar capsule wardrobe, baju gak banyak tapi semuanya kepake. Benar Efeknya banget. lemari lega, dompet aman. Relate banget ya, gue juga kayak suka di quoting gitu pas lagi bersih-bersih kamar. Jadi kayak bersadar kalau barang tuh bisa jadi sampah emosional gitu, betul. yang kebentuk dari barang-barang yang gak kita pakai atau barang dari mantap. Nah, kalau kita udah bersih-bersihin kamar tuh rasanya lega banget. Iya, betul banget. Mantan dari hidup. Aplikasi mantan. Mantan dulu ada kali Pak. Gila, nah bener banget analoginya. Tapi valid sih ya kan. Plus barang yang udah nggak bisa dipakai bisa didonasiin ya kan. Betul banget. Jadi nggak nyampah, tapi Iya. tetap bermanfaat. Bermanfaat dan tambah pahala. Benar. Dan yang gue suka dari simple living itu kayak makin dikit barangnya, makin tenang hidup lo. Kayak nggak banyak mikirin hal-hal yang nggak penting, gitu gak sih? Benar. Nah bener banget tuh. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting nih guys. Apa tuh? Gimana caranya kita hidup bersih dan bebas sampah tapi tetap realistis. Menurut aku sih ya, mulai dari hal yang kecil aja dulu, kayak bawa botol minum sendiri, pakai tempat makan yang bisa dicuci ulang deh. Dan kalau bisa belanja pakai tote bag. Iya, betul. banget. Itu dia. Betul sih, gue sekarang lagi belajar bikin kompos dari Iya, keren banget. dari sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, gue bikin kompos tuh dengan cara menyatuinnya dalam botol, terus gue bejek gitu. Dibejek ya, iya, dibejek-bejek gitu dan kan mungkin maksudnya Zainul dah. Nah, itu keren banget ya sih guys. Yes, banget. Dari sekarang tuh kayak banyak banget yang mulai pakai teknologi bioteknologi yang buat ngolah sampah gitu. Misalnya dari sampah organik jadi biogas buat masak atau bahan energi alternatif lainnya mungkin. Itu dia. Menurut gue sih itu solusi yang nyata banget ya. Banget ya Mengurangi sih. limbah rumah tangga terutama. Iya, betul. Dan yang gue suka tuh ya, semua orang bisa cobain di rumah. Benar. Gak harus nunggu program yang besar-besaran. Betul banget. Selain itu, hidup bersih juga ngaruh ke kesehatan kita loh. Kayak Iya. kita misalnya di bersih-bersih juga kayak melatih fisik kita, kayak Aktivitas olahraga, fisik. ya, itu. Makin sehat ya. Ya, bikin keringetan. Ya, bikin keringetan, tapi kita puas kalau lihat hasilnya. Setuju banget guys, kayak olahraga gratis gak sih masuknya? Betul. Sekalian latih fisik juga.
dan bikin rumah makin nyaman deh. Benar. Dan kalau dilakuin bareng keluarga atau temen tuh rasanya tuh seru gitu. Betul Jadi bisa banget. sekalian bonding sambil ngeluarin semangat peduli lingkungan. Family time ya? Family time. Ya. Ya lama-lama kalau udah kebiasa bersih itu auto refleks gitu, kalau lihat sedikit kotor langsung kita bersihin. Iya benar, dan dari situ kita juga bisa belajar kalau hidup bersih itu bukan cuma soal kebiasaan aja, tapi juga mindset kalau udah jadi kayak hidup gitu guys. Gak bakal terasa beban lagi gak sih? Setuju banget. Karena sebenarnya menjaga kebersihan itu cara kita bersyukur ya gak sih? Betul. Atas bumi yang udah Tuhan kasih. Jadi kalau kita jaga bumi, kita juga bakal bumi juga bakal jaga kita ya kan? Betul Wah, itu banget. keren banget quotes-nya, Ci. Yes. Boleh kita tulis di bio podcast kita nggak nih? Boleh dong, Boleh. boleh dong. Intinya bukan hidup tanpa sampah itu bukan lomba guys. Jadi lo nggak perlu sempurna buat yang penting lo mulai ya sih. Aduh. Mulai dari langkah kecil aja dulu, yang penting lama-lama bumi makin sehat lah dan makin bersih. Ya, kita juga bisa ngerasain bedanya ya kan? Yes. Dan yang penting jangan lupa happy, soalnya bumi juga senang kalau warganya tuh nggak stres. Betul banget, guys. Kayak bakal terasa banget kalau bumi bakal berasa banget kalau orang-orangnya stres. Ya. Itu dia. Nah, seru banget ya obrolan hari ini guys. Dari Pandawara Group, Jeremy Owen, bioteknologi dan lain-lain yang bisa kita ambil kesimpulannya buat mulai hidup tanpa sampah nggak sih guys? Iya, itu dia. Dan ternyata semua ini penting banget loh, dari mulai kesehatan, terus olahraga, Betul. tanggung jawab, itu Betul. semua juga nyambung loh dengan topik kita hari ini. Iya, that's right. Nah, jadi mulai aja dari langkah kecil karena bumi nggak butuh orang yang sempurna tanpa sampah, Betul. tapi butuh orang yang mau berusaha buat berubah ya nggak sih? Betul banget. Nah, buat kalian yang butuh motivasi, tinggal buka TikTok atau YouTube, cari konten positif kayak mereka. Siapa tahu kalian bisa termotivasi untuk Betul menggunakan banget. kebersihan-kebersihan juga kan? Betul banget. Atau malah bikin konten sendiri. Siapa tahu kalian bisa jadi Jeremy Owen dan Pandawara Group yang terkenal. Amin aja. Juga konten kebersihan lah. Iya, bener banget. Oke, gue Mona. Gue Zainul. Dan gua Andika. Dan gue Cia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini yang mungkin ada kurangnya atau kelebihannya. Terima kasih banget. Jangan lupa tetap dengerin podcast kita di Social Holic. Bye.